Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andre Elmiansyah Putra dengan NIM 2205110951 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Apa itu teori psikologi sastra? Ayolah kita bahas bersama-sama. Psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Psikologi sastra merupakan ilmu lintas disiplin yang memiliki konsep bahwa sastra adalah hasil karya cipta dari pengarang yang bisa diabadikan. Sastra tercipta karena ide kreatif dan suasana hati seseorang pengarang yang mencangkup ungkapan perasaan pengarang tersebut. Oleh karena itu, pengkajian sastra memiliki hubungan yang erat dengan psikologi. Psikologi sastra melakukan kajian sastra dengan memandang karya sastra sebagai kegiatan kejiwaan baik dari sang penulis maupun para pembacanya. Karya sastra terutama yang terbentuk prosa seperti cerpen, drama, dan novel pasti selalu menampilkan kisah tokoh-tokoh dalam menjalani kehidupan mereka. Baik, kita masuk kepada pendekatan psikologi sastra. Yang pertama ada ID, mengenal kebutuhan alamiah manusia. ID merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. ID dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contohnya makan dan minum. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua ada ego, cara memandang realita. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Yang ketiga ada superego, aspek moral yang diterima secara sosial. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Baik, kita masuk kepada contoh. Untuk contoh, saya menganalisis film Bollywood atau film India Kabhi Khushi Kabhie Gham, mana film ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kalau kau ingin jadi seseorang dalam hidup, ingin menghasilkan sesuatu, ingin menang, maka selalulah dengar suara hatimu. Dan kalau tidak ada jawaban, maka dengan mata menutup, sebut nama ayah dan ibumu. Lalu lihatlah, kau akan berhasil dalam setiap tujuan. Segala hal akan menjadi mudah. Ya, kau yang akan menang. Cuplikan tersebut yang dimana saat perlombaan si Rohan mengingat semua pesan yang disampaikan oleh Rohul kepadanya. Oleh pesan Rohul, Rohan menjadi menang. Adegan ini termasuk kepada super ego. Jangan menangis seperti ini. Kalau kau menangis, Rohan akan bertanya dan kita tidak punya jawaban atas pertanyaannya itu. Ya, apa boleh buat? Melihat Rohan, aku teringat Pada cuplikan tersebut, nenek Rohul yang ingin bercerita tetapi dihalang oleh saudaranya. Karena saudaranya takut nanti Rohan mengetahui semua yang terjadi kepada Rohul. Akibatnya, si nenek tidak jadi bercerita dan menyimpan kembali keluh kesahnya. Adegan ini termasuk ke dalam ego. Entah, bukan? Kau mencintai dia, kan? Ya. Sudah aku bilang, bukan? Aku kenal dengan putraku. Ya. Aku sangat bahagia, berjanjilah. Pada cuplikan tersebut, ayah dari Rohul ingin menjodohkan Rohul dengan orang pilihannya karena si ayah Rohul ingin si Rohul cepat menikah, dan adegan ini termasuk ID, yang mana pada adegan ini termasuk pada untuk menuntut kepuasan sang ayah dan si Rohul. Hari ini kau membuktikan kau bukan darah dagingku.
bukan. Pada cuplikan ini, yang mana si ayah mengetahui bahwa Rohul telah menikah dengan orang lain, yang membuat si ayah malah marah dan mengatakan semua tentang Rohul, yang mana si ayah menjelaskan si Rohul bukan keturunannya. Akibatnya si Rohul mengetahui semuanya dan pergi. Adegan ini termasuk ego. Kalau kau ingin jadi orang dalam hidup, jika ingin menghasilkan sesuatu, jika ingin menang, selalu mendengarkan kata hati. Dan jika tidak ada jawaban, maka tutuplah matamu dan sebutkan nama ayah dan ibu. Lalu lihatlah, setiap kesulitan akan jadi mudah. Pada adegan ini, Rohul memberikan pesan terhadap Rohan bagaimana tentang menghadapi impian atau masalah di saat si Rohan ini menghadapi masalah. Adegan ini termasuk super ego. Itulah penjelasan psikologi sastra menurut saya. Apabila ada yang salah, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Dan apabila ada yang kata-kata saya yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.